persoalan geopolitik, tarif resiprokal Amerika dan Indonesia. Kita mendapatkan 19%, lalu kemudian ini terjadi 15 Juli 2025, saya sebutkan tanggalnya. Nanti kalau agak salah tolong dikoreksi. Dengan beberapa syarat, membebaskan tarif atas semua produk diekspor Amerika, mematuhi komitmen membeli energi senilai 15 miliar US dollar atau 244,074 triliun, menjalankan komitmen mengimpor produk pertanian bernilai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 73 triliun, harus membeli 50 pesawat buatan Amerika yaitu Boeing. Padahal kita tahu kemarin dalam diskusi kita bahwa Boeing itu pembelian Boeing dan bombardir oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan adanya masalah keuangan yang sampai sekarang dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Menteri BUMN beserta seluruh jajaran, dan juga dari PT Dana Aset Manajemen beserta seluruh jajaran yang hadir semuanya di ruangan ini. Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Nurdin sebetulnya tapi sebelumnya saya ingin mengutip uh, bukan pidato Bung Karno saat proklamasi itu. Kita hanya tahunya yang teks proklamasi, tapi ada beberapa alinea di atasnya dan saya baca sepotong. Kurang lebih kalimatnya seperti ini. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah di dalam tangan kita sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya. Baru dibacakan teks proklamasi. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa berdiri di atas kaki sendiri untuk mengambil nasib bangsa dan tanah air kita sendiri itu menjadi penting. Dan ini saya kira juga terkait dengan tentu saja karena di dalam konstitusi juga dinyatakan Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian rujukan hukum itu menjadi sangat penting. Dan saya ingin mendalami sedikit apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat peresmian mock-up Koperasi Desa Merah Putih pada tanggal 21 Juli 2025. Dan 21 Juli itu adalah sebetulnya tanggal bersejarah, Pak Erik dan semuanya. Itu adalah 21 Juli 1947 adalah agresi Belanda pertama yang dipimpin oleh Van Mock, yang tujuannya adalah untuk menguasai Indonesia, terutama daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam. Dan di tanggal yang sama di 2025, Presiden Prabowo, saya mengikuti betul Pak Andre, apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo, sampai saya capture ketika beliau menegaskan kembali, ini adalah tiba momentum kita untuk menjalankan suatu prinsip demokrasi ekonomi dan gerakan ekonomi tadi disampaikan oleh Prof. Nurdin, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat 3 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat 4 perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dan ini menjadi penting, saya memberi apresiasi atas semacam mazhab ekonomi, begitu kalau boleh saya katakan, Prabowonomics ya, yang sudah beberapa kali disampaikan. Prabowonomics ini dalam analisis sementara saya adalah menggabungkan suatu policy atau saya mengatakannya sebagai hybrid system, top down dan bottom up, di dalam tata perekonomian yang menghendaki kembali pada prinsip demokrasi ekonomi Pancasila sebagaimana tertuang pada pasal 33 yang saya sampaikan dan Prof. Nurdin sampaikan tadi. Dan kemudian rujukan penting berikutnya adalah karena ini akan memperlihatkan bagaimana sesungguhnya struktur tata bangun ekonomi yang disebut dengan Prabowonomics ya, mudah-mudahan analisis saya tidak salah.
adalah terkait dengan ketetapan MPR nomor 16 garing MPR 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Di pasal satunya mencakup kebijaksanaan strategi pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan prinsip-prinsip dasar demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33. Jadi ini adalah lanjutan dari perintah konstitusi. Pasal 2, politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan badan usaha milik negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Pasal 5, usaha kecil menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara. Pasal 6, usaha besar dan badan usaha milik negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil menengah dan koperasi. Kalau kita lihat Pak Andre, dalam kebijakan-kebijakan terakhir Pak Prabowo, kita melihat bagaimana mandat ini dijalankan melalui pertama adalah dibentuknya Danantara, yang kedua adalah dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih. Ini memperlihatkan bagaimana upaya untuk mengembalikan pada tata ekonomi Pancasila yang tadi saya sampaikan tadi. Di tengah itu semua saya akan masuk pada persoalan yang ada sekarang. Persoalan geopolitik, tarif resiprokal Amerika dan Indonesia. Kita mendapatkan 19%, lalu kemudian ini terjadi 15 Juli 2025, saya sebutkan tanggalnya. Nanti kalau agak salah tolong dikoreksi. Dengan beberapa syarat, membebaskan tarif atas semua produk diekspor Amerika, mematuhi komitmen membeli energi senilai 15 miliar US dollar, atau 244,074 triliun, menjalankan komitmen mengimpor produk pertanian bernilai 4,5 miliar US dollar atau sekitar 73 triliun, harus membeli 50 pesawat buatan Amerika yaitu Boeing. Padahal kita tahu kemarin dalam diskusi kita bahwa Boeing itu, pembelian Boeing dan bombardir oleh BUMN yang bernama Garuda itu menyebabkan adanya masalah keuangan yang sampai sekarang dampaknya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini uh, karena saya kira kemudian di dalam Kepres dan Impres itu ada 18 kementerian lembaga di dalam koperasi desa, maka arah Danantara dan koperasi desa ini sebetulnya menurut saya inline, seperti yang disampaikan Prof. Nurdin tadi. Dengan demikian, dari apa yang diputuskan dalam kesepakatan tarif ini, saya kira masih bisa terjadi renegosiasi. Pak Erik mau berangkat? Ya, ya. Saya mohon maaf karena enggak. Kalian kedip-kedipan nggak jelas. Ya. Karena ini momen yang penting di mana ketemu pimpinan dan ini dalam geopolitik yang juga penting. Besok kita beberapa hari ke depan, 2 hari ke depan kita sudah reses. Jadi saya ingin mengambil momentum ini. Apakah bisa mungkin dan harus bisa dikomunikasikan, disinergikan adanya dari 4 kesepakatan tadi. Bagaimana ada negosiasi begitu. Membeli 737 Max itu kan di grounded ya. Dan kemudian 787 Dreamliner itu juga bermasalah. Boeing yang mana yang harus dibeli gitu. Sementara orang lain menolak membeli Boeing begitu karena tapi Amerika pasti memaksakan karena Boeing itu adalah salah satu simbol ekonomi Amerika. Ketika nggak laku ini juga masalah simbol ekonominya begitu. Di sisi lain saya mendukung adanya BUMN beserta danantaranya untuk mengimbangi adanya industri. Sekarang industri perkapalan Dirgantara itu kalau saya tidak salah ada di Pindad ya.
dengan holdingnya Pindad begitu untuk memberikan support, membangun pabrik kerjasama lah dengan negara lain, ada BRICS, ada semuanya itu, dan kemudian bukan hanya technical know-how, tapi bagaimana juga ada alih produksinya Pak ke depannya. Dan kemudian untuk pangannya juga ini bagaimana sikap atau respon seperti apa yang telah disiapkan oleh Kementerian BUMN dan Danantara atas kebijakan tarif ini? Silahkan jawaban tertulis saja, Bapak. Karena ini kan sedang bergulir terus begitu. Yang kedua adalah setelah 15 Juli ada kesepakatan tarif. Dan pihak Kementerian Perdagangan Amerika, kalau saya tidak salah, menyatakan bahwa ini adalah 4 kesepakatan itu terbukanya akses pasar, tapi juga kepastian layanan digital. Ini nyambung pada keputusan 3 undang-undang kripto yang baru saja disahkan oleh Amerika 17 Juli, yaitu Genius Act, Undang-Undang Pembentukan dan Pedoman Inovasi Nasional untuk Stablecoin. Kedua adalah Clarity Act, Undang-Undang Kejelasan Pasar Aset Digital. Ketiga, anti mata uang digital bank sentral. Apa responnya dari BUMN dan juga dari Danantara? Karena ada industri keuangan juga di dalam BUMN ini. Dan kita akan meluncurkan, kalau saya tidak salah, 17 Agustus namanya Payment ID oleh Bank Indonesia begitu, sebagai bagian dari blueprint sistem pembayaran Indonesia dalam roadmap sampai 2030. Nah, bagaimana antisipasi atau sikap dari BUMN dan juga Danantara, di mana juga ada industri finansial di sana, ada juga industri perbankan terhadap keputusan geopolitik seperti ini. Yang ketiga adalah dalam rapat terbatas 22 Juli kemarin, saya menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, bahwa langkah-langkah deregulasi agar pertumbuhan ekonomi ini tidak tergantung pada APBN. Saya sangat mendukung, Pak. Dan pembentukan Agrinas itu menjadi penting. Bagaimana kemudian berbagai kebijakan pembangunan ini tidak lagi hanya berpegang pada sumber dananya APBN yang mungkin 80% itu sumbernya adalah pajak rakyat. Sehingga keberadaan Danantara sebagai PT yang mengelola aset, manajemen aset dari BUMN itu juga menjadi penting. Saya akan menyoroti salah satu kasus yang penting. Saya mendukung adanya pemerintah berencana mengambil alih kurang lebih 3,7 hektar sawit bermasalah begitu, yang kemudian nanti dikelola oleh Agrinas dan nanti yang memang itu kawasan hutan dikembalikan kepada Kementerian Kehutanan. Namun menjadi catatan penting, saya meminta dalam kesempatan ini bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan bukan hanya dengan pertimbangan hukum adanya penguasaan ilegal. Satu hal yang penting dan mudah-mudahan ini menambah aset dari Agrinas adalah terkait kasus indikasi dugaan korupsi di dalam penggunaan dana Badan Pengelola Kelapa Sawit. Ya begitu, BPDPKS dari 2016 sampai 2020 dengan mencapai angka 57,55 triliun yang diberikan kepada 23 perusahaan begitu. Pertama, Wilmar Bioenergi Indonesia 9,001 triliun, Wilmar Nabati Indonesia 8,76 triliun, Masimas 7,19 triliun, Permata Hijau Palm Oleo 2,06 triliun, Anugerah Inti Gemanusa 49,48 miliar, Batara Elok Semesta Terpadu 1,13 triliun, Bayas Biofuels 3,5 triliun, Dabi Biofuels 412,3 miliar, Datmek Biofuels 1,83 triliun. Masih panjang. Energi 1 menit lagi, Energi Perkasa 3,63 triliun. Saya tidak sebutkan semuanya. Iya, nggak usah, nggak apa-apa kepanjangan. 57,55 triliun. Jadi mereka yang bermasalah bukan hanya karena kasus tanahnya yang ilegal,
tapi juga ada indikasi permainan terhadap dana pengelolaan BPDPKS. Dengan ini saya memberikan rekomendasi pendukung langkah Presiden Prabowo agar negara mengambil alih perkebunan kelapa sawit swasta yang bermasalah, bukan hanya ilegal, tapi juga ada indikasi korupsi di dalam dana pengelolaan perkebunan sawit. Namun dengan syarat adanya validasi dan verifikasi data keterlibatan perkebunan rakyat agar tetap dilibatkan bersama Agrinas, bukan hanya Agrinas saja, tapi bersama perkebunan rakyat dengan dana yang bisa dibantu dari BPDPKS dan dikelola bersama koperasi desa. Terakhir, saya minta evaluasi kepada PT Peruri, kemarin sudah disampaikan, sebagai pemegang INA Digital, yang mana itu bukan core bisnisnya Pak Erik. Kemudian evaluasi terhadap My Pertamina subsidi tepat sasaran. Kemudian saya meminta adanya klasifikasi bisnis murni dari BUMN yang ada, dan juga mana yang penugasan negara. Sehingga neraca ini menjadi jelas mana yang itu memang bisnis, mana yang penugasan negara, agar terjadi keseimbangan dan juga tidak membebani keuangan BUMN. Cukup panjang. Terima kasih telah bersabar mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selalu sabar sama Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.